Bapak Ibu yang kami muliakan, kita teruskan pembahasan tentang sifat zat Allah Ta'ala. Sebuah bahasan yang mengokohkan bahwasanya yang kita sembah adalah zat yang maha sempurna. Pertemuan lalu terakhir kita merinci terkait dengan kudrah kekuasaan Allah Ta'ala, termasuk di situ juga ada bagian takdir sebagai bukti kemahakuasaan Allah atas kita. Bahwasanya pembahasan takdir menghadirkan rasa takut bagi diri seorang mukmin karena kita adalah hamba yang lemah, ada di dalam ruang kudrah atau kekuasaan Allah Ta'ala. Haknya lah untuk memasukkan hambanya ke surga, haknya lah untuk memasukkan hambanya ke neraka, karena Allah tidak ditanyai dan tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Sebaliknya kita yang akan ditanyai dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Pertemuan ini kita masuk kepada 3 lagi sifat kesempurnaan. Setidaknya 2 kita bahas di pertemuan ini. Kalau waktu memadai kita masuk kepada yang ketiga juga, yaitu sifat kesempurnaan Allah Maha Mendengar. Pemahaman ini secara akal diambil dari sisi ciptaan Allah Ta'ala itu sendiri, bahwasanya di kita orang atau makhluk yang sempurna itu mendengar. Itu terjadi di alam hewan, demikian juga di alam manusia, termasuk juga di alam jin dan alam malaikat. Maka tidak mungkin kita akan mengatakan yang maha mencipta justru memiliki sifat sebaliknya, tuli. Itu mustahil. Nah, maka dengan akal saja kita sudah mendudukkan bahasan bahwasanya Allah itu pasti maha mendengar. Kemudian lagi ayat Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan lafaz ini dengan berbagai model, termasuk tadi yang kita sampaikan bahwasanya secara dasar Allah berbeda dengan makhluk, tetapi karena mendengar adalah sifat kesempurnaan, Allah tegaskan sendiri dia tidak sama dengan sesuatu apapun, tetapi dia adalah yang maha mendengar dan juga yang maha melihat. Maka 2 sifat ini otomatis. Allah itu maha melihat karena kita saja makhluk, manusia, jin, malaikat, hewan memiliki sifat melihat. Maka tidak mungkin yang maha mencipta, yang maha sempurna justru bersifat buta. Itu mustahil secara akal. Maka secara akal sudah kokoh, pasti Allah maha melihat. Ditambah lagi dari dalil ayat Quran dan hadis Nabi SAW menjelaskan itu, sudah kita sampaikan di pertemuan terdahulu bahwasanya Nabi SAW mengabarkan semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita menggerakkan satu kakinya, itu Allah melihatnya dengan jelas karena tidak ada yang tidak terjangkau oleh penglihatan Allah Ta'ala. Maka dengan ini duduk bagi kita bahasan Allah itu pasti maha mendengar dan juga pasti maha melihat. Kita masuk kepada sifat ketiga, yaitu sifat Allah Al-Kalam atau berbicara. Ini secara akal juga sama, bahwasanya dari sisi kemanusiaan saja lawan dari sifat berbicara itu adalah bukmun atau bisu. Dan di kita sifat tidak bisa bicara, sifat bisu adalah sifat kekurangan. Maka di akal kita mustahil yang membuat makhluk bisa berbicara lantas ternyata adalah zat yang bisu. Maka dari sana diambil secara akal, pasti yang maha mencipta, yang maha sempurna itu juga memiliki sifat berbicara. Nah, maka didukung dengan banyak ayat Quran, di antaranya ungkapan Allah dalam Al-Quran terkait Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Maka ungkapan ini menunjukkan sifat Allah memang kalam, Allah itu berbicara. Ayat Quran menegaskan itu. Tinggal lagi ulama ahlus sunnah menegaskan bahwanya sifat mendengar Allah, sifat berbicara Allah, sifat melihat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kita melihat membutuhkan alat. Kita butuh mata, kita butuh pantulan cahaya untuk bisa melihat. Kita butuh gendang telinga di dalam, kita butuh daun telinga di luar untuk bisa mendengar.
dan harus ada sumber bunyi yang dalam frekuensi terjangkau oleh pendengaran kita. Kalau di atasnya merusak pendengaran, kalau di bawahnya tidak kedengaran. Allah yang maha sempurna tidak seperti itu. Allah tidak membutuhkan daun telinga, Allah tidak membutuhkan gendang telinga, Allah tidak membutuhkan biji mata untuk melihat. Kenapa? Karena melihat, mendengar dan berbicara itu adalah sifat kesempurnaan zatnya. Maka Allah tidak membutuhkan alat-alat seperti ini. Itu yang dikukuhkan oleh ulama. Dari konsep dasar Allah berbeda dengan makhluk. Maka sifat mendengar, sifat melihat, sifat berbicara adalah sifat kesempurnaan ketuhanan tanpa menyamakannya dengan makhluk. Dari sini kita mendapati ungkapan ulama, kalam Allah, berbicaranya Allah itu tidak dengan suara, tidak pula dengan huruf. Kenapa? Karena suara menuntut sumber suara dengan berbagai alatnya. Kemudian huruf membutuhkan gerak yang merubah bunyi. Kita untuk membuat huruf vokal harus ada gerak mulut. Tanpa huruf vokal kita tidak bisa membaca konsonan. Maka makna ini tidak terkait dengan Allah Ta'ala. Maka ulama menegaskan Allah berbicara, kalam Allah tidak memakai huruf, tidak pula memakai suara. Logika ini kita dekatkan dengan pemahaman ilmiah kontemporer. Dari dulu mungkin kita meyakini bahwasanya tumbuhan tidak berbicara. Kenapa? Karena logika kita adalah kita tidak mendengar suaranya. Tapi kabarnya ilmiah hari ini mengatakan bahwasanya ketika dibikin alat-alat canggih yang bisa mendeteksi suara tumbuhan, ternyata benar tumbuhan itu sebenarnya aktif bersuara atau berbicara dengan konsep bertasbih. Itu ilmiah kontemporer. Termasuk juga peristiwa yang sudah lama terjadi di Rusia sana. Beberapa tahun lalu sampai diulang 2 kali di media televisi kita dapati bahwasanya di dasar bumi sana kita tidak mendengar suara apapun. Tapi ketika dibuat alat canggih, ditanam berkilo-kilometer di lubang-lubang tambang Rusia sana itu, ternyata alat itu menghasilkan bahwasanya di bawah sana bisa didengar dengan bantuan alat ini ada jeritan, pekikan, tangisan jutaan orang di bawah sana. Sesuatu yang menurut kita tidak bersuara. Orang mati tidak bersuara. Tapi ketika kita membahas tentang adanya nikmat kubur, azab kubur, penelitian di Rusia, Allah perlihatkan di wilayah orang tidak percaya Tuhan, bahwasanya di bawah sana kedengaran dengan alat canggih ini suara, pekikan, tangisan, jeritan jutaan orang. Bagi kita yang sudah beriman tentang adanya azab kubur mudah memahami itu. Berarti benar dan itu jalan Allah mengokohkan iman kita. Ada yang namanya siksa kubur di posisi berkilo-kilometer ke bawah kita. Maka kembali kita ke makna awal tadi. Di kita tidak bersuara berarti itu bisu dan itu sifat kekurangan. Maka makna ini kita tanzihkan Allah dari itu. Kita sucikan Allah dari sifat bisu. Allah itu maha berbicara. Cuma cara berbicara Allah tidak sama dengan cara bicara kita. Sebagaimana model pekikan, tangisan, rintihan azab kubur juga tidak sama dengan pola kita. Frekuensinya tidak sama. Frekuensi tumbuhan bertasbih tidak sama dengan kita. Maka Allah menegaskan terkait itu. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu yang tidak paham, yang tidak mengerti bagaimana cara bertasbih mereka. Maka kalau ada orang memaksakan bahwasanya Allah berbicara seperti kita, bersuara, berhuruf, berarti dia memaksakan kepada zat Allah sesuatu yang di luar jangkauannya. Kenapa? Kita bicara makhluk saja dulu gitu. Bicaranya tumbuhan, bertasbihnya tumbuhan, ternyata tidak sama dengan cara kita. Butuh alat canggih yang baru terjadi di abad-abad kita ini untuk membuktikan bahwasanya tumbuhan bertasbih. Orang zaman dahulu bahkan sebelum penelitian ini kita akan mengatakan tumbuhan itu bisu, tidak bicara. Maka dengan inilah ulama mengungkapkan Allah berbicara tidak memakai huruf seperti makhluk,
tidak memakai suara seperti makhluk. Kalamnya adalah kalam nafsi, pembicaraan yang datang dari zatnya, dan Allah bisa menyampaikan itu masuk ke dalam diri makhluk tanpa menyamakan suara itu dengan kita. Terakhir, dengan waktu kita terbatas, bagaimana dengan memahami Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah, pembicaraan Allah Ta'ala. Allah berbicara dengan turunnya Al-Quran ini. Maka ulama menegaskan Al-Quran sebagai kalam Allah yang bersatu dengan zatnya, bukan makhluk. Di sini di zaman Mu'tazilah berkuasa sudah menjadi jalan orang-orang soleh dari kalangan ulama untuk masuk penjara. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, di penjara. Maka ini kita rinci dulu. Kalau Al-Quran dengan makna yang sudah terhimpun di antara dua lembaran pinggirnya, kemudian masuk dalam kertas ini, ditulis dengan tinta, maka ini makhluk. Quran yang kita pegang seperti ini makhluk. Kenapa? Karena dia kita dapati dengan sarana yang makhluk. Tapi pembicaraan ulama terkait apakah Al-Quran makhluk atau tidak, ialah terkait dengan kalam nafsi tadi, pembicaraan Allah yang ada pada zatnya, pada dirinya. Maka itu bukan makhluk. Kenapa? Tidak bisa memisahkan sifat bicara yang maha mencipta sebagai khalik, sebagai yang maha mencipta, dengan mengatakan itu makhluk. Maka ulama menegaskan sifat kehati-hatian di sini, Al-Quran sebagai kalam Allah, bukan makhluk, yaitu dari sisi dia menjadi kalam nafsi dari zat yang maha mencipta. Adapun ketika polanya sudah diturunkan oleh Allah, Quran sebagai pembicaraan Allah itu dituliskan di lauh mahfuz, maka tulisan di lauh mahfuz itu, lauh kan artinya lembaran, mahfuz artinya dijaga, sudah dituliskan di lauh mahfuz, maka itu sudah makhluk. Malaikat mengambil dari sana, dari sanalah malaikat membawanya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah makhluk. Tapi pembicaraan kita soal Quran adalah kalam Allah, adalah membahas Quran sebagai sifat Allah berbicara, maka dia bukan makhluk. Dengan waktu terbatas ini kita cukupkan. Semoga ini mendudukkan iman kita tentang kesempurnaan yang maha mencipta dan berbedanya ia dengan sesuatu apapun seluruh makhluk ini. Demikian, terima kasih atas perhatian. Kita akhiri dengan doa Nabi. Mohon maaf kalau dari kami ada bahasa yang kurang tepat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.